Yesus, atau Isa Al-Masih, adalah salah satu nabi paling mulia. Ia lahir di Palestina, dari Maryam yang suci, dan membawa risalah tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Tapi hari ini, pusat agama Kristen justru berada jauh dari tempat asalnya, di Vatikan, Italia. Kenapa bisa begitu? Islam tidak melihat Yesus sebagai pendiri agama baru. Dalam Al-Quran, Isa diutus untuk Bani Israel, melanjutkan ajaran para nabi sebelumnya. Ia tidak pernah menyebut dirinya Tuhan, tidak pula mendirikan gereja. Yesus Kristus lahir di Betlehem, sebuah kota kecil di wilayah Yudea, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi. Ia tumbuh besar di Nazaret dan melayani di sekitar Yerusalem. Selama hidupnya, Yesus tidak pernah menginjakkan kaki di Roma atau wilayah Italia. Dengan kata lain, Yesus bukan orang Roma, dan tidak pernah secara langsung berhubungan dengan Vatikan yang saat ini menjadi pusat gereja Katolik. Setelah kematian dan kebangkitannya, para pengikut Yesus, yaitu para rasul, meneruskan penyebaran ajarannya ke luar Yudea. Salah satu tokoh penting dalam misi ini adalah Rasul Paulus, yang terkenal sebagai penyebar ajaran Kristen ke kota-kota besar Kekaisaran Romawi. Paulus akhirnya pergi ke Roma, dan bahkan wafat di sana. Namun, ada satu tokoh yang lebih sentral dalam hubungan antara Yesus dan Roma, yaitu Rasul Petrus. Menurut tradisi Katolik, Petrus diutus langsung oleh Yesus dan dianggap sebagai pemimpin tertinggi para rasul. Ia disebut sebagai batu karang, tempat gereja akan dibangun, Matius pukul 16:18, yang kemudian dimaknai sebagai otoritas spiritual tertinggi. Petrus juga pergi ke Roma dan menjadi pemimpin komunitas Kristen di sana. Ia wafat sebagai martir dan diyakini dimakamkan di Bukit Vatikan. Makam ini menjadi tempat suci, dan di atasnya dibangun Basilika Santo Petrus, salah satu gereja terbesar di dunia. Inilah yang membuat Roma, khususnya Vatikan, mendapat tempat khusus dalam sejarah Kristen. Seiring waktu, posisi pemimpin gereja di Roma menjadi semakin penting. Uskup Roma dianggap sebagai penerus Petrus, dan lambat laun berkembang menjadi jabatan paus seperti yang kita kenal sekarang. Maka, bukan karena Yesus berasal dari sana, tapi karena pewarisan otoritas spiritual kepada Petruslah Roma menjadi pusat Kristen. Meskipun awalnya hanya komunitas kecil yang tertindas, umat Kristen di Roma berkembang dan memiliki pengaruh besar. Ketika agama Kristen menjadi sah di Kekaisaran Romawi, posisi gereja di Roma makin kokoh. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa pusat agama Kristen tidak ditentukan oleh tempat kelahiran Yesus, tapi oleh titik terkuat pertumbuhan dan kepemimpinan ajarannya. Jadi, hubungan antara Yesus dan Vatikan adalah hubungan tidak langsung namun sangat kuat. Bukan dari sisi geografis, melainkan dari sisi spiritual dan sejarah pewarisan. Inilah alasan mengapa Vatikan, dan bukan Yerusalem, menjadi pusat gereja Katolik dunia. Vatikan dan warisan spiritualitas Kristen sepeninggal Kekaisaran Romawi. Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 M, kekuasaan politik di Roma mulai melemah. Namun, di tengah kekacauan itu, gereja Katolik justru semakin menguat. Ketika pemerintahan sekuler hancur, institusi gereja tetap berdiri sebagai satu-satunya lembaga yang terorganisasi, stabil, dan dihormati oleh rakyat. Maka secara perlahan, gereja mengambil peran penting dalam mengisi kekosongan kepemimpinan di masyarakat. Uskup Roma, atau Paus, menjadi figur sentral yang bukan hanya mengurus urusan spiritual, tapi juga menjadi penengah dalam urusan sosial dan politik. Di masa ini, wilayah di sekitar Roma mulai dikenal sebagai tanah gereja, Patrimonium Petri, yang kemudian menjadi dasar pembentukan negara gereja. Wilayah ini mencakup sebagian besar Italia Tengah dan dipimpin langsung oleh Paus. Pada abad ke-8, kekuasaan Paus mendapat legitimasi dari penguasa dunia baru, yaitu Raja Franka, Charlemagne. Melalui kerjasama antara gereja dan kerajaan, lahirlah
Kekaisaran Romawi Suci, yang menegaskan otoritas Paus sebagai pemimpin rohani Eropa Barat. Meskipun kekaisaran ini tidak sama dengan Kekaisaran Romawi Lama, namun simbolisme Roma sebagai pusat spiritual tetap terjaga. Sementara Yerusalem, tempat kehidupan Yesus, berada di bawah kekuasaan berbagai imperium Muslim dan tidak stabil secara politik, Roma dan Vatikan justru menjadi tempat yang relatif aman bagi perkembangan doktrin, liturgi, serta pendidikan gerejawi. Maka dari segi kontinuitas dan stabilitas, Vatikan lebih memungkinkan menjadi pusat pewarisan iman Kristen dibandingkan Yerusalem. Pada abad ke-14 dan 15, meskipun sempat mengalami krisis internal seperti skisma besar dan eksil ke Avignon, otoritas Paus tetap berhasil dipulihkan di Roma. Dan sejak saat itu, Vatikan benar-benar menjadi pusat administratif, spiritual, dan diplomatik bagi gereja Katolik dunia. Disinilah para paus mengeluarkan keputusan-keputusan penting, menetapkan dogma, serta memimpin jutaan umat dari seluruh dunia. Basilika Santo Petrus, yang dibangun di atas makam Rasul Petrus, semakin mempertegas makna spiritual dari wilayah Vatikan. Setiap arsitektur, lukisan, hingga museum yang berada di kawasan ini mencerminkan warisan panjang dari gereja dan misinya selama lebih dari 2 milenium. Vatikan tidak sekadar simbol geografis, tapi juga simbol kontinuitas iman sejak zaman para rasul. Dengan demikian, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, justru Vatikan bangkit menjadi simbol kekuatan iman Kristen yang terus bertahan dan memimpin jutaan umat Katolik. Warisan spiritual inilah yang membuat Vatikan tetap menjadi pusat agama, meski Yesus sendiri tidak berasal dari sana. Sebab pusat agama tidak selalu berarti tempat asal nabi, tetapi tempat yang paling setia menjaga ajarannya lintas generasi. Peran Rasul Petrus dan Paus awal dalam membentuk pusat gereja di Roma. Setelah Yesus wafat, para rasul berperan penting dalam meneruskan ajaran dan membangun komunitas Kristen di berbagai wilayah. Dari semua rasul, Rasul Petrus memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Ia disebut langsung oleh Yesus sebagai batu karang, bahasa Yunani, Petra, tempat gereja akan didirikan. Gelar inilah yang membuat Petrus dikenal sebagai pemimpin pertama gereja Kristen, dan dalam gereja Katolik, dianggap sebagai paus pertama. Menurut tradisi, Petrus pergi ke Roma pada masa Kaisar Nero dan memimpin komunitas Kristen di sana. Pada saat itu, agama Kristen belum diakui dan justru dianggap sebagai ancaman oleh otoritas Romawi. Petrus akhirnya ditangkap dan dihukum mati dengan cara disalibkan secara terbalik karena ia merasa tidak layak mati seperti Yesus. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 64 dan meninggalkan warisan spiritual besar bagi umat Kristen. Petrus diyakini dimakamkan di Bukit Vatikan, tempat yang kemudian menjadi sangat penting. Selama berabad-abad, lokasi ini dijaga dan dihormati sebagai situs suci. Pada abad keempat, Kaisar Konstantinus membangun gereja pertama di atas makam Petrus, yang kemudian berkembang menjadi Basilika Santo Petrus seperti yang kita kenal sekarang. Tempat ini menjadi simbol pusat kekristenan dunia. Dalam perkembangan sejarah, para penerus Petrus di Roma disebut sebagai uskup Roma. Seiring waktu, mereka diakui memiliki otoritas lebih tinggi dibanding uskup-uskup di kota lain. Hal ini karena mereka dianggap sebagai penerus langsung Rasul Petrus, yang ditunjuk Yesus sendiri. Maka, jabatan uskup Roma pun berkembang menjadi jabatan paus, pemimpin tertinggi gereja Katolik. Sistem kepemimpinan ini menjadi dasar dari konsep suksesi apostolik, yaitu bahwa kepemimpinan gereja diwariskan dari rasul ke generasi berikutnya secara langsung. Karena Petrus wafat dan dimakamkan di Roma, maka Roma dianggap sebagai pusat suksesi itu. Artinya, setiap paus diyakini melanjutkan otoritas spiritual yang berasal dari Kristus melalui Petrus. Dengan demikian, meskipun Yesus tidak pernah berada di Roma, garis kepemimpinan rohani yang dimulai dari Petrus menjadikan kota itu sebagai pusat otoritas. Maka, keberadaan paus di Roma bukan kebetulan, melainkan konsekuensi sejarah yang mengakar dalam struktur dan keyakinan gereja sejak abad pertama. Jadi, pusat agama Kristen,
khususnya Katolik, di Vatikan. Bukan karena Roma punya hubungan geografis dengan Yesus, tapi karena di sanalah warisan dan otoritas rohani Rasul Petrus dibangun dan dilanjutkan. Roma bukan tempat Yesus hidup, tapi tempat warisan ajarannya dijaga dan diperkuat. Roma sebagai pusat kekaisaran dunia dan pengaruh politik terhadap gereja. Roma bukan hanya kota biasa di masa awal kekristenan. Ia adalah ibu kota kekaisaran Romawi, salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah dunia. Segala sesuatu yang terjadi di Roma punya pengaruh besar terhadap seluruh wilayah kekaisaran, baik dalam hal politik, budaya, maupun agama. Maka ketika agama Kristen mulai berkembang di kota ini, secara alami ia juga menyebar ke seluruh penjuru kekaisaran. Setelah masa penganiayaan panjang terhadap umat Kristen oleh kaisar-kaisar Romawi, titik balik besar terjadi pada awal abad keempat. Kaisar Konstantinus mengeluarkan Maklumat Milan, Edict of Milan, pada tahun 313 M, yang melegalkan agama Kristen. Ini merupakan momen krusial karena untuk pertama kalinya, agama Kristen mendapat pengakuan resmi dalam struktur negara yang sangat kuat seperti Kekaisaran Romawi. Bukan hanya dilegalkan, Kristen akhirnya menjadi agama resmi negara pada masa Kaisar Theodosius I tahun 380 M. Saat itu, gereja Kristen di Roma mulai menerima perlindungan, fasilitas, dan bahkan kekuasaan politik. Uskup Roma, yang kemudian dikenal sebagai Paus, tidak hanya memimpin secara rohani, tapi juga mendapat pengaruh besar dalam urusan pemerintahan. Inilah awal dari keterkaitan erat antara gereja dan negara di Roma. Kedekatan antara gereja dan kekuasaan politik ini memperkuat posisi Roma sebagai pusat agama. Gereja Katolik berkembang di jantung pemerintahan, dikelilingi oleh sistem administratif dan komunikasi kekaisaran yang luas. Maka dari itu, keputusan-keputusan teologis, pengembangan doktrin, dan struktur organisasi gereja banyak dipengaruhi oleh Roma dan Paus sebagai pemimpin tertingginya. Di masa ketika media dan komunikasi masih terbatas, memiliki pusat agama di pusat pemerintahan adalah hal yang sangat strategis. Roma menjadi kota penghubung antara berbagai wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Ini menjadikan gereja di Roma, dan pemimpinnya, memiliki jaringan pengaruh yang jauh melampaui batas geografis lokal. Pengaruh Roma tidak hanya berlangsung dalam konteks spiritual, tapi juga mencakup politik global. Paus mulai dipandang sebagai tokoh yang tidak hanya mewakili gereja, tapi juga sebagai penguasa teritorial. Hal ini akhirnya melahirkan negara kota Vatikan, sebuah entitas politik yang tetap eksis hingga hari ini dan menjadi pusat resmi gereja Katolik. Jadi, hubungan antara Roma dan pusat agama Kristen juga bersifat politik dan strategis. Meskipun Yesus berasal dari Yudea, pengaruh gerejanya tumbuh paling kuat di Roma karena bersatu dengan kekuasaan dunia. Inilah alasan lain mengapa pusat agama Kristen tidak ada di tempat kelahiran Yesus, tetapi di Vatikan, wilayah kecil di dalam kota Roma. Hingga hari ini, Vatikan tetap diakui sebagai pusat spiritual gereja Katolik sedunia. Meskipun dunia telah berubah drastis, kehadiran Paus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik tetap memiliki pengaruh global. Ia tidak hanya berbicara untuk warga Vatikan, tetapi juga untuk lebih dari 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Dari sinilah keputusan, arahan, dan pesan-pesan moral disampaikan kepada seluruh dunia Kristen. Vatikan adalah negara berdaulat terkecil di dunia, tetapi kekuatan simbolis dan spiritualnya sangat besar. Di dalamnya terdapat kantor pusat tahta suci, Holy See, kediaman Paus, arsip dokumen gereja tertua di dunia, serta tempat pertemuan internasional para uskup dan pemimpin gereja dari berbagai negara. Artinya, Vatikan berfungsi seperti pusat komando spiritual yang terhubung dengan jaringan global. Basilika Santo Petrus di Vatikan masih menjadi tempat ziarah utama bagi umat Katolik dari berbagai benua. Bahkan umat non-Katolik pun mengakui nilai sejarah dan spiritual dari tempat ini. Setiap perayaan besar seperti Natal, Paskah, dan kanonisasi orang suci dilakukan langsung dari Vatikan dan disiarkan ke seluruh dunia, menunjukkan peran sentralnya. Selain itu,
Vatikan secara konsisten menjadi suara moral internasional dalam isu-isu kemanusiaan seperti perdamaian, keadilan sosial, kemiskinan, perubahan iklim, dan konflik antar bangsa. Paus tidak punya kekuatan militer, tapi punya kekuatan pengaruh, karena mewakili suara iman dan nurani dunia yang netral dari kepentingan negara-negara besar. Meskipun Yesus berasal dari wilayah Palestina dan menjalankan misinya di sekitar Yerusalem, pusat pengajaran dan pewarisan ajarannya justru tumbuh paling kuat di Roma. Inilah mengapa Vatikan sebagai kelanjutan warisan tersebut tetap dipertahankan sebagai pusat resmi gereja, bukan sekadar karena sejarah masa lalu, tetapi karena peran aktif dan nyatanya hingga kini. Kekristenan sendiri terbagi menjadi banyak denominasi seperti Ortodoks dan Protestan, tetapi Gereja Katolik Roma tetap menjadi yang terbesar dan tertua dengan struktur organisasi terpusat yang kuat. Hal ini membuat keberadaan Vatikan tidak tergantikan sebagai simbol kesatuan umat Katolik di seluruh dunia, bahkan ketika banyak gereja Protestan lebih independen secara lokal. Jadi, mengapa pusat agama Kristen ada di Vatikan dan bukan di tempat Yesus berasal? Jawabannya tidak hanya terletak pada sejarah Petrus atau Kekaisaran Romawi, tetapi juga pada konsistensi, keteguhan, dan otoritas spiritual yang dibangun selama lebih dari 2000 tahun. Vatikan adalah lambang keberlanjutan iman, bukan sekadar asal mula geografis.